Aslam. Halo, siapa? Makasih loh waktunya loh. Lagi sibuk banget nggak? Ini Sorry? lagi sibuk tak? Oh, okay. Oh, awal sangat ah. Then, Salah, ini santai kok. oh, okay. No, I thought you okay with the time. Because saya just No, suggest to that's check. fine. Ini saya yang prepare lebih awal aja. Oh, okay. Ya, if you have something to do, nggak No, apa-apa. no, I'm okay. You at studio sekarang? Ya dong. Di mana? Jogja? Ini next to Jogja, Magelang. Solo? Oh, Magelang. Okay. How's your PhD? Online. Okay. Apa ni, kapan you pulang ke Jogja? Ke Magelang? Dari China? Saya dari China itu kayak awal Januari deh. Jadi itu saya ada Oh, acara di Brunei waktu itu. Terus okay. kali dari Brunei ya udahlah ke Indonesia dulu gitu libur. Pikir saya, malah tak dapat Sekarang banget enggak, karena Januari Februari itu kan ini sangat kan crowded sangat kan di China. sekarang enggak bisa pulang ke Shanghai. Ke Shanghai boleh sih, cuman agak ribet ya regulasi dan segala macam itu agak Oh, ya boleh sih, okay. cuman supervisor saya bilang nggak apa di online aja gitu sementara. So now you third year. Ya, Oh, same. ya, betul. Ya benar-benar kita sama kok. You earlier than me. Berapa? Satu bulan, 2 bulan, I think. Iya, ya, kamu lebih awal beberapa bulan kemudian baru saya rasanya. No, you, I think. Oh, saya dulu. Saya saya mulai Oktober 2018. Sama lah. Saya Sama eh? Okay. Saya pun nggak bisa pulang ke Australia. ini kan terus Ya, online. ya online. Tapi Bosan lah. iya kan sama-sama. Saya beruntung ada pekerjaan yang lain di sini jadi tak bosan-bosan. Ah, Jadi ya ya. Aslam bisa bikin kameranya agak ke sini nggak? Jadi biar kita same posisi. Lighting ah. Bukan lighting, kayak apa? Headroomnya, iya, macam tuh. Oh, okay. Biar kita Sekejap. terus gimana? Online juga research. Eh, Tapi beda lah ya, beda online saya juga rasa beda sekali. Jadi komunikasi dengan supervisor juga nggak lancar gitu. Ya online sih, cuma yeah. ya kurang lah. You you ada coursework ya? Ada Oh, ya. udah selesai. 1 tahun kok. Oh. Oh, okay. I see. 1 tahun So now selesai. your thesis topik tentang apa media Iya. apa pengkhususannya? Bagaimana media eh, apa ya istilahnya brand awareness gitu sih ke ke atau personal awareness ke anak dengan HIV/AIDS. HIV/AIDS. Oh, okay. Oh. Tapi Di, di children living with HIV/AIDS di Indonesia sama di China. Oh, wow. Very big study. Terus kalau Aslam gimana? Tentang hak bekerja bagi pengungsi di Ah, Malaysia. ya. Uh, Kan Aslam ini ya fokus concern memang ke migran ya. refugee juga. Ya. Apa ni, Mbak Atin juga tentang pengungsi, Ya, tapi Mbak aspek Atin. lain. Oh, Uh, oh. Ketemu Mbak Atin uh, lama. ya, Tapi di sana loh. ya di UQ. Jadi kami selalu ni lah, selalu ngopi sama dengan teman Indonesia lain. Kamu kenal Umar kan? Tentulah. Yalah. Dengan Umar sekali. Umar apa Asian Study Center kan? You guys together. Mas Dan Umar di sana sama istrinya kalau nggak salah. Enggak ya? ya. Kan? Dia dia lebih I think dia senior 1 year lah. Dia mulai 1 tahun lebih awal. Iya, dia 1 tahun lebih awal. Hmm. Uh, So yeah. ya,
Kamu siap mulai? Ready to start? Uh, Simple kok. Ini cuma bahas, cuma ngobrol kayak kita ngobrol kayak gini gitu. Cuman kita record. oke, ya. Makasih lah, Aslam sudah membantu. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Siapa yang tak tahu serial Upin Ipin? Ya, hampir semua orang, bukan hanya anak-anak, tetapi juga orang-orang dewasa menyukai serial kartun ini. Serial kartun yang sangat positif, yang menceritakan bagaimana kehidupan di Malaysia. Dan hari ini kita tidak berbicara tentang Upin dan Ipin ya, kita akan berbicara seperti apa kehidupan di Malaysia dan juga pengalaman teman saya yang berasal dari Malaysia ketika berkunjung ke Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Aslam dan jangan lupa untuk tetap saksikan hingga akhir. Seperti apa ya kira-kira perbincangan kita bersama saya Putri Ramadan, pemirsa, hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, seperti apa yang tadi saya sampaikan, saya akan bertemu dengan salah satu sahabat saya. Dan ini sudah lama sekali kita nggak ngobrol, kita akan langsung tanya-tanya gimana kabar Aslam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Putri. Alhamdulillah akhirnya kita ketemu juga ya, Aslam, meskipun by Zoom. Luar biasa sekali. Terakhir kita ketemu kayaknya Di Jogja. di Jogja. Bulan It was 2 or 3 years ago. Agustus 2018. Ya. Oh ya, berarti 2 tahun yang lalu. Wah, lama juga ya. Sebelum kita mulai PhD Oh S3. iya, benar. Kita mulai kehidupan baru. Gimana? Malaysia sekarang gimana kabarnya? Malaysia sekarang kes COVID semakin meningkat. Oh really? Jadi setiap hari dalam 1,000 lebih kes baru, tapi dalam masa yang sama kes sembuh juga 1,000 lebih. juga jadi, bagus ya. Ya, selalu saya untuk kekal positif, saya tengok kes yang sembuh juga. Kes yang sembuh. Saya pun gitu. Saya lebih baik tengok yang sembuh daripada yang ya. Di sini juga sih keadaannya belum terlalu baik. Dan gimana dengan studi online ya? Ya, online sekarang. Jadi saya tak bisa pulang ke Brisbane, Australia masih untuk international students. Jadi masih belum tahu rencana kembali kapan. Belum tahu. Same here, saya juga. Oke, Aslam kan berapa kali sih Aslam ke Indonesia? Terakhir kita ketemu di Jogja, tapi sebelumnya kayaknya Aslam udah pernah ke Indonesia berapa kali deh? Berapa kali kalau saya semalam saya kira dalam 6 kali. Sudah dikira ya? Kali pertama ke Indonesia tahun 2011, kali terakhir 2018. Dan sebenarnya saya rencananya mau ke Indonesia lagi bulan April tahun ini, tapi sebab COVID kan, jadi terpaksa cancel lah. Ya, terpaksa di cancel. 6 kali. Apa yang membuat Aslam 6 kali ke Indonesia? Itu ada keluarga kah di sini? Saya kebanyakan pergi sekadar liburan atau ada juga satu kali lawatan sambil belajar lah. Jadi dulu saya S2 di Universiti Malaya di Kuala Lumpur. Jadi ada study visit lah. Kami ke UI, UGM tak, UI, EPDN, Unpad. Jadi lawatan ke bertemu pemerintah macam itulah. Tapi yang lain itu sekadar liburan lah. Jadi 2018 juga saya menyertai summer course di UGM. Jadi dalam 2 minggu lah. Ya, I remember that. Ya. Oke, jadi selama 6 kali itu beda-beda ya tempatnya. Kemana aja? Di Indonesia kemana aja selain Yogyakarta? Oke, saya tak banyak ke tempat di Indonesia. Jadi saya pernah ke Jakarta,
beberapa kali lah, Jogja, Solo, Bandung, Aceh, Medan, Aceh juga. yep. Pekanbaru, Siak, Dumai. Sebab dari Dumai tu langsung naik boat pulang ke Malaysia. Benar. Naik ferry. Ferry. Ya. Wah, pengalaman yang menyenangkan. Dari ke-6 itu selalu memiliki pengalaman yang beda. Cerita dong, Aslam, kayak gimana tuh? Sorry? Your experience during visit in Indonesia. Kan setiap tempat kan beda-beda kan? Yep. Jadi saya sangat berminat dengan Indonesia. Sebenarnya waktu saya kecil juga neni saya lah yang jaga saya orang Indonesia. Jadi waktu saya kecil dia akan datang ke rumah dan jaga saya, dan waktu petang dia akan pulang ke rumah dia lah di Malaysia lah, di KL. Jadi mungkin itulah first exposure saya tentang Indonesia lah kot. Jadi semakin saya besar, saya bersahabat dengan teman-teman dari Indonesia, dengan diri sendiri dan kawan-kawan yang lain kan. Jadi saya berminat dengan Indonesia kerana Indonesia tanah yang luas. Jadi ada pelbagai etnis, pelbagai bahasa, pelbagai makanan. Jadi sangat menarik lah, dan dalam masa yang sama kita banyak juga persamaan kan. Jadi kulinernya ada persamaan tapi berlainan, sebab saya bukan tak mahir tentang makanan atau makanan rasa atau rasa ini. Tapi saya sukalah tentang makanan Indonesia sebab dia ada dari pelbagai etnik kan. Cumanya itulah saya berharap untuk explore lebih banyak lagi kawasan di Indonesia lah. Jadi saya berminat dari segi culture, budaya itu, orangnya, bahasanya, makanannya, dan juga sejarahnya lah. Oke. Kalau dari ke-6 kali itu, mana yang paling berkesan? Mana yang paling mungkin favorit atau paling dikangenin gitu? Okay. You miss a lot. Saya rasa yang paling favorite mungkin sewaktu saya ke Jogja. Saya sangat suka Jogja sebab Jogja banyak budaya dan keratonnya dan orangnya. Jadi Jogja terkenal dengan kota ilmu lah, sebab banyak institusi pengajian tinggi kan. Jadi saya seronok yang masa saya sertai summer course di UGM, sebab summer course itu berkenaan migration. Jadi apa yang kita dapat exposure tentang macam mana orang warga Indonesia pergi ke luar negara untuk mencari rezeki, dan kami diberi peluang sendiri untuk melawat kampung-kampung di mana migran ini berasal. Jadi kami ke Wonosobo. Untuk melawat mereka ini. Jadi saya sangat terkesanlah sebab Malaysia sebenarnya banyak menerima warga Indonesia yang bekerja di Malaysia. Betul. Jadi saya pun terlibat dengan isu migran di Malaysia. Jadi saya melihat banyak ketidakadilan yang berlaku terhadap migran di Malaysia. Jadi saya rasa benda itu sepatutnya diubahlah. Sedang bila saya dapat bertemu sendiri dengan keluarga migran ini di Indonesia, saya dapat memahami lebih lanjutlah apa motivasi mereka ke Malaysia, apa harapan keluarga mereka, macam mana mereka bersusah payah untuk mencari rezeki. Jadi itu sangat terkesanlah dalam diri saya. Oke. Dan Aslam sempat bertemu mereka ya dan ngobrol bersama mereka. Yep. Mereka ini yang masih tinggal di kampung itu yang sudah pulang lah dari luar negara. Bukan sekadar Malaysia lah. Ada yang dari yang pernah kerja di Saudi, Arab, di Korea, di bermacam-macam negara, termasuklah Malaysia lah. Tapi ada yang saya jumpa satu keluarga itu, anaknya masih lagi kecil. Ayahnya mungkin kerja di Taiwan, ibunya di Malaysia. Jadi dia terpaksa membesar bersama datuk dan neneknya. Jadi kita boleh tengoklah macam mana keadaan bila kita bercakap dengan datuk dan neneknya, bagaimana migrasi itu memberikan kesan terhadap mental health anak itu.
Wah, ya itu jadi bahasan yang bagus. Kalau menurut Aslam sendiri gimana untuk mental health-nya teman-teman atau saudara-saudara atau bagi keluarga yang ditinggalkan itu? Menurut penelitian Aslam sejauh ini? Pengalaman saya atau? Menurut pengalaman yang Aslam ketahui sejauh ini? Semasa saya di sana? Di sana. Jadi macam memang sukarlah sebab memanglah pekerja asing ni dia boleh bekerja bekerja dan dia boleh pulang lah ke Indonesia, tapi isunya tentang kos lah dan untuk mendapatkan cuti sangat susah. Jadi mereka hanya berpeluang untuk pulang ke kampung dari luar negara, bertemu dengan keluarga, anak-anak, ibu bapa mungkin dalam 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Jadi sangat susahlah kehidupan. Jadi saya selama ni kita di Malaysia, kita tahulah situasinya teruk macam mana. Tapi bila kita ke kampung tu sendiri dan bertemu dengan mereka yang left behind, kita lebih memahami dan empathy lah terhadap perjuangan mereka. Sebab warga Indonesia sangat berjasa kepada Malaysia. Kita ada pelbagai projek mega di Malaysia ataupun pelbagai sektor yang warga Indonesia membantu dan mengkontribusi. Jadi kita perlu menghargailah peranan mereka dan berikan hak yang sewajarnya lah. Jadi macam contoh yang macam saya cakap tu, disebabkan pekerja ni susah nak dapat cuti, gaji dipotong, tak dibayar. Jadi mereka susah untuk membantu keluarga mereka di kampung atau pulang ke kampung. Oke. Nanti kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ya. Aslam, tetaplah bersama kami pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda.